Kita akan masuk insya Allah ke bahasan hadits pada siang ini. Semoga Allah berkahi. Hadits nomor 258. Bagi teman-teman yang pegang buku, itu di bab 32 dan di halaman 247 dari kitab Riyadhus Shalihin. Haditsnya saya bacakan dari Abu Abbas Sahal bin Sahal As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Marra rajulun 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala li rajulin 'indahu jalis, ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيك في هذا؟ فقال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين هذا حري إن خطب ألا ينكح وإن شفع ألا يشفع وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. Artinya, ada seseorang laki-laki berjalan melewati Nabi SAW. Maka beliau bertanya kepada seseorang laki-laki yang duduk di samping beliau. Jadi ada orang lewat, Nabi SAW lagi duduk bersama dengan satu orang. Lalu Nabi SAW tanya orang yang di sebelahnya itu, apa pendapatmu tentang orang ini? Dia menjawab, orang itu di sebelah Nabi SAW, dia, orang yang lewat ini adalah seorang laki-laki dari kalangan orang terpandang. Demi Allah, apabila orang ini meminang, sangat pantas untuk diterima atau dinikahkan. Apabila dia meminta kebantuan untuk orang lain, sangat pantas untuk diterima. Rasulullah SAW diam pada saat itu. Kemudian lewatlah seorang laki-laki yang lain di hadapan Nabi SAW dengan orang yang tadi memberikan tanggapan itu. Lalu Nabi SAW tanya kepadanya, apa pendapatmu tentang orang ini? Yang kedua sekarang yang lewat di hadapan kita. Maka yang di sebelah Nabi SAW menjawab, wahai Rasulullah, ini adalah seorang laki-laki dari kalangan muslimin yang fakir. Apabila orang ini meminang, sangat pantas untuk tidak dinikahkan. Apabila dia meminta bantuan untuk orang lain, sangat pantas untuk tidak diterima. Dan apabila dia berbicara, sangat pantas perkataannya untuk tidak didengar. Maka Rasulullah SAW bersabda, orang ini lebih baik daripada seluruh penduduk bumi yang seperti orang tadi. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini teman-teman sekalian, ya, perlu digarisbawahi beberapa poin. Ya. Seperti biasa kita ambil pelajaran darinya. Yang pertama adalah retorika Nabi SAW dalam menjelaskan informasi penting kepada umatnya, atau dimulai dengan kepada para sahabatnya hingga sampai kepada kita, sebagaimana Nabi SAW menjelaskan ini kepada seorang sahabatnya yang duduk di sebelah beliau, dengan memulai pertanyaan, melemparkan pertanyaan, mendengarkan pendapat. Ya. Di situ diambil dari, atau apa yang saya sampaikan tadi ini diambil dari potongan hadis. Marra rajulun ala nabi sallallahu alaihi wasallam faqala rajulin indahu jalis. Telah lewat seseorang di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau pun bersabda kepada orang yang duduk di sebelah beliau, ma ra'yuka fi hadha? Bagaimana pendapatmu dengan orang yang sedang lewat ini? Maka ini yang dimaksud dengan retorika tadi yang saya bilang, gitu kan. Potongan yang kedua dari hadis. Jadi Anda bisa menggunakan retorika ini ya. Jadi Anda bertanya misalnya, bagaimana pendapatmu tentang restoran itu? Bagaimana pendapatmu tentang pakaian itu? Kita ingin mengetahui dulu pendapat orang. Baru kemudian kalau ada pemahaman yang salah, kita luruskan. Seperti itulah. Ini juga salah satu retorika. Dan ini bisa digunakan kepada anak-anak. Dalam pendidikan anak juga sangat bagus ya. Jadi kita lemparkan pertanyaan itu kepada anak. Apa sudah tahu tentang ini? Apakah sudah pernah dengar tentang ini atau tentang itu? Maka ini akan menarik perhatian mereka sehingga mereka coba menyampaikan apa yang mereka sampaikan. Karena banyak pendidik teman-teman sekalian
Dia hanya tahu menuangkan saja informasi tanpa dia tahu dan tanpa dia mencari tahu apakah audiens ataupun murid atau siswa atau mahasiswa atau apapun istilah yang digunakan untuk orang yang sedang belajar ya, di hadapan Anda, ya, jamaah misal, tanpa dia tahu apakah mereka ini memahami atau tidak, gitu. Atau mungkin mereka punya unek-unek tapi mereka tidak bisa sampaikan. Maka retorik yang Nabi SAW sampaikan luar biasa. Beliau mengatakan, "Ma ra'yuk?" Bagaimana pendapatmu? Pertanyaan ini teman-teman sekalian membuat Nabi SAW jadi faham sebenarnya di benak orang di sebelah beliau ini seperti apa sih cara menilai orang, gitu kan? Seperti apa sih yang ada informasi sampai ke dia benar atau salah? Nah kemudian Nabi SAW meluruskan pada saat ada pemahaman yang keliru, sebagaimana kita akan lihat dalam hadis ini. Potongan kedua teman-teman sekalian, terlihatlah penilaian sahabat yang ada di sebelah Nabi SAW. Dan ini yang dijadikan target oleh Nabi SAW. Nabi mau tahu ada apa di benaknya. Faqala rajulun min ashrafin nas. Hadha wallahi hariyun in khataba an yunkaha wa in syafa' an yushaffa'. Dia mengatakan ini termasuk orang yang terhormat. Di sini bisa bermakna karena sahabat yang sedang duduk di sebelah Nabi SAW mengenal orang itu memang orang terhormat. Maksudnya di mata dia. Mungkin karena kaya, mungkin karena punya jabatan, ya, mungkin karena punya kelebihan fisik dan seterusnya. Intinya orang ini ashraf. Ashraf itu bisa digunakan untuk orang yang mulia lah, harum namanya. Karena jabatannya, karena kekayaannya, karena pendidikannya dan seterusnya. Kalau di zaman kita sekarang ada istilah pendidikan ya. Zaman dulu mungkin lebih kepada harta dan jalur nasab, ya, kelebihan fisik dan seterusnya. Dan dia orang ini langsung bersumpah mengatakan, ini demi Allah ya Rasulullah, kalau dia meminang sangat wajar dan pantas untuk diterima pinangannya. Makna lainnya tidak ditolak nih kalau melamar. Dan kalau dia meminta bantuan diberikan kepada seseorang, maksudnya dia merekomendasikan, tolong bantu si fulan misalnya, maka tidak akan ditolak permintaannya. Karena orang tahu dia seperti jadi penjaminnya. Ya. Dia suruh pinjamkan uang ke orang, suruh bantu. Pasti orang ini karena punya kedudukan akan membantu. Seperti itulah. Dan ini subhanallah menjadi umumnya penilaian orang sampai hari kita ini. Ya. Sampai hari kita ini penilaian selalu begitu. Kalau orang itu penampilannya rapi, kaya, jalur nasabnya terkenal. Jalur nasab itu kayak jalur keturunan ya. Jadi ayahnya, kakeknya semua ini terkenal orang-orang yang terhormat. Ya, punya peran besar di masyarakat. Dia kalau di zaman kita sekarang mungkin punya titel akademik yang tinggi. Segala macam punya kelebihan paras wajah, warna kulit, rambut. Maka ini adalah dianggap ini berarti orang yang paling bagus, ya, yang paling bagus. Walaupun dia mungkin kurang dari sisi amal solehnya. Ya, karena ini ditiberatkan di sini sebenarnya adalah orang ini menilai bukan dari keimanannya, tapi dia menilai dari sisi penampilan saja. Kalau ada orang tentunya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada dia, dan semoga kita termasuk insya Allah itu, Allah berikan dia kelebihan fisik, ya. Kelebihan ilmu, kelebihan harta, jalur nasabnya mulia, itu luar biasa. Masya Allah, Allah berikan itu luar biasa. Berkumpul padanya semua kebaikan itu. Itu hal yang baik. Tapi kita bicara bukan itu. Apalagi dia juga diikuti dengan pemahaman agamanya yang bagus ya. Maka ini luar biasa. Karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tapi kalau yang kita sedang bahas ini bukan itu. Penilaian sahabat ini, dia nggak lihat lagi keimanannya. Intinya bajunya bagus, orangnya kaya, jalur nasabnya bagus, terhormat. Dia punya jabatan, udah berarti orang ini bagus. Jadi ini sudah cukup jadi penilaian di mata saya. Seakan-akan sahabat yang sebelah Nabi SAW berkata begitu. Ini sudah sangat luar biasa. Sampai kalau dia nikah, dia melamar nggak akan ditolak. Kalau dia memberikan rekomendasi, tidak akan ditolak. Ini pelajaran kedua. Pelajaran ketiga, bagaimana Nabi SAW diam sejenak. Di sini dikatakan,
Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW diam sejenak. Ini juga ada dalam retorika mengajar ya. Bagaimana kita memberikan kesempatan audiens kita, umat kita, jemaah kita, murid kita, siswa, mahasiswa, apalah istilah yang digunakan. Itu untuk berpikir sejenak. Dari jawaban yang dia sampaikan, kalau kita sedang menunggu jawaban kemudian dia sampaikan dan kita diam sejenak. Sebenarnya di sini bukan kita diam karena menerima itu. Tetapi di sini yang Nabi SAW melakukan adalah memberikan kesempatan pada audiens atau orang yang sedang di sebelah beliau tadi sallallahu alaihi wasallam untuk berpikir sejenak apa yang dia ucapkan itu. Diamnya Nabi SAW di sini ya, terbukti bukan karena Nabi SAW menerima apa yang sedang dia sampaikan itu. Tapi Nabi SAW memberikan dia kesempatan berpikir karena setelahnya ada potongan dikatakan thumma marra rajulun akhar. Kemudian lewatlah laki-laki yang lain atau seseorang yang lain di hadapan Nabi SAW dan hadapan orang tersebut. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW bertanya lagi pada orang ini. Gitu kan? Ma ra'yuka fi hadha? Kalau yang ini gimana pendapatmu? Nah, pertanyaan Nabi SAW di sini berarti menandakan memang beliau bukan menerima apa yang disampaikan oleh sahabat tadi yang di sebelah beliau. Bahwasanya, oh kamu benar tuh penilaiannya. Bukan itu. Justru Nabi SAW ingin meluruskannya. Ya, ingin meluruskannya. Terbukti ada orang lain lewat, Nabi masih tanya. Kalau yang ini bagaimana pendapatmu? Dan ternyata terungkap lagi saudaraku seiman. Ini masih berlanjut di poin yang ketiga ya. Yang kita bisa ambil pelajaran dari orang ini mengungkapkan dan terbukalah lebih jauh tentang atau melengkapkan ya bagaimana cara dia menilai orang lain. Dia mengatakan, "Hadza rajulun min fuqara'il muslimin." Kalau yang ini ya Rasulullah, orang miskinnya umat Islam, gitu kan. "Hadza hariyun in khataba alla yunkah." Orang seperti ini kalau melamar enggak akan diterima. Karena pakaiannya biasa, ya, miskin. Wa in syafa'a alla yusyaffa'. Kalau dia juga meminta bantuan atau bantuan untuk diberikan kepada orang lain, dia merekomendasikan orang lain, tidak akan diterima. Wa in qala la alla yusma' liqaulihi wa in qala alla yusma' liqaulihi. Dan kalau dia menyampaikan sesuatu tidak ada yang dengar. Ya. Jadi terungkaplah sekarang bagaimana penilaian orang yang di sebelah Nabi SAW. Jadi penilaian dia hanya yang penting penampilannya bagus, kaya, punya jabatan, berarti orang ini ya, top lah kalau kita, gitu kan. Dia kalau melamar diterima, dia kalau merekomendasikan diterima. Orang yang lain, tanpa melihat lagi amal solehnya tadi ya, orang yang lain miskin, lewat di hadapan Nabi SAW dan orang tersebut, pakaiannya sederhana, biasa, orang miskin bajunya pasti biasa, ya. Bahkan mungkin kadang-kadang kalau saking miskin mungkin orang tidak menggunakan alas kaki gitu kan. Penampilan kelihatan lah orang miskin orang kaya itu. Berbeda pasti gitu kan. Maka dia langsung menyampaikan orang ini ya Rasulullah. Kalau seandainya dia ya, melamar tidak diterima. Kalau orang begitu lihat begitu masuk di rumah orang mau melamar. Oh bajunya biasa. Pakai sendal jepit misalnya. Siapa yang mau terima lamarannya? Biasanya pandangan orang selama ini adalah selalu penampilan seperti ini. Kalau yang datang melamar anaknya pakai mobil Mercy, sepatunya bagus, bajunya bagus, diterima lamaran. Langsung sudah ada penilaian positif. Nah, seperti itu. Kalau dia melamar, tidak diterima nih karena miskinnya. Kalau dia minta bantuan untuk orang lain juga rekomendasikan tidak akan diterima. Dan yang lebih unik lagi, orang ini menambahkan satu poin. Kalau tadi penilaian orang yang kaya itu cuma dua, gitu kan. Pasti diterima lamarannya, pasti diterima rekomendasi. Kalau ini nggak ditambah lagi. Kalau dia ngomong, yang miskin ini nggak akan didengar. Nah ini terungkaplah penilaian tadi. Kita masuk teman-teman di potongan yang keempat. Dan penutupan dari hadis adalah, inilah yang Nabi SAW ingin titik beratkan. Dan ini inti daripada seluruh hadis ini. Kata Nabi SAW setelah sahabat itu ya, menyampaikan semua
cara dia menilai orang lain. Kata Nabi SAW, "Hadza khairun min mil'il ardi mithla hadza." Ini yang sekarang yang kau nilai miskin ini lebih baik daripada sepenuh bumi ya, yang seperti tadi yang lewat itu. Jadi ini luar biasa di sini ya. Jadi seluruh penduduk bumi. Jadi kalau ada satu orang saja ya, yang miskin seperti ini tadi yang kamu nilai tidak baik itu, satu aja ini lebih baik, lebih mulia dibandingkan seluruh penduduk bumi seperti yang pertama tadi, kaya raya dan penampilan saja. Pertanyaan sederhana, sebenarnya apakah di sini yang dimaksud adalah perbedaan orang miskin lebih baik daripada orang kaya? Bukan itu, kata para ulama. Ya, yang dimaksud adalah di sini karena yang miskin ini saleh, sementara orang yang kaya tadi ya, bukan seperti orang miskin tadi. Jadi bukan orang saleh. Orang hanya berpenampilan rapi saja tapi ibadahnya kurang. Sementara orang miskin tadi ibadahnya sangat luar biasa. Ya. Ini perlu dititik beratkan karena kalau orang baca secara letter hadits ini ya, tanpa memahami apa yang disampaikan oleh para ulama tentang apa yang telah kami sampaikan tadi. Maksudnya penilaiannya adalah dari imannya. Ya. Bukan hanya karena miskin kayanya gitu. Karena kalau ada orang kaya bertemu antara orang kaya dengan saleh, maka itu puncak daripada kebaikan. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, manusia ada 4 golongan. Yang paling baik di antara mereka adalah orang yang Allah karuniai ilmu dan harta. Kaya raya dan pinter. Gitu. Secara ilmu agama ya. Jadi dia di sini orang terbaik. Oleh karena itu di sini bukan cuma kaya miskinnya. Tetapi karena yang pertama tadi orang yang kaya itu, dia dianggap teman-teman sekalian adalah orang yang jauh dari agama itu masih kurang dari sisi ibadahnya. Kalau ada orang miskin jauh dari agama, maka tetap buruk dia. Gitu kan? Jadi maksud sini adalah orang miskin yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang ibadahnya bagus. Beranjak daripada hadis Bukhari Muslim juga yang lain, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum. Allah enggak menilai dari fisik dan ya, jasad paras wajah dan fisik kalian, atau Allah tidak menilai paras wajah dan postur tubuh kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi Allah menilai hati dan amal kalian. Nah, jadi saya ulangi kembali, poin yang ingin disampaikan oleh Nabi SAW adalah kalau ada orang miskin, saleh, ya, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, menjaga hudud atau peraturan-peraturan Allah, mana halal dia nikmati, yang diperintahkan dikerjakan, yang haram dan syubhat dijauhi sama dia, dipertemukan dengan orang kaya, punya jabatan, punya kelebihan fisik tapi tidak menjaga hukum-hukum Allah, maka ini lebih afdal. Walaupun dia cuma satu dan ini seluruh bumi seperti ini. Ya. Ini yang dimaksud ya. Tapi saya ulangi lagi, kalau dipertemukan antara orang kaya yang saleh dengan orang miskin yang saleh, mana yang lebih afdal? Dua-dua tingkatannya bagus ibadahnya. Maka orang kaya yang saleh. Karena orang kaya yang saleh, dia bisa melaksanakan lebih banyak ibadah daripada orang miskin yang saleh. Contoh misal, ada sebuah hadis Bukhari yang lain, kata Nabi SAW, atau telah datang, dalam riwayatnya dikatakan telah datang kepada Nabi SAW sahabat-sahabat yang miskin. Lalu mereka berkata, ya Rasulullah. Jadi orang-orang miskin datang kepada Nabi SAW berkata, ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya, gitu kan, mereka melebihi kami dari sisi amal. Maksudnya mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, semua ibadah dikerjakan. Tapi mereka punya kelebihan, mereka berinfak dengan harta mereka yang kami tidak bisa. Ajarkan kami amalan, kalau kami kerjakan kami bisa minimal mengimbangi pahala mereka. Nabi SAW bilang, bacalah habis sholat subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Sahabat yang miskin pulang nih amalin. Gitu kan. Setelah itu, ya, datang lagi mereka lalu mengatakan, ya Rasulullah, sahabat-sahabat yang kaya ini mendengarkan hadits Anda dan mereka mengamalkan juga.
Maksudnya seakan-akan mereka minta lagi amalan apa lagi nih, supaya kami bisa imbangi harta yang mereka miliki, yang mereka sedekahkan di jalan Allah. Maka kata Nabi SAW, "Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha." Itu karunia Allah, Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Dan juga Allah SWT mengatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha ashtara minal mu'minina amwalan minallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalan bi anna lahumul jannah." Ya. Innallaha ashtara, sesungguhnya Allah membeli minal mu'minin, dari orang-orang beriman, anfusahum, jiwa mereka, wa amwalahum, dan harta mereka, bi anna lahumul jannah, dengan diberikan surga. Ya. Jadi dengan harta kita bisa membeli surga di sini, dalam tanda kutip ya. Kita berinfak, bersedekah segala macam. Anda kalau sholat di masjid dapat pahala, ya kan? Dengan segala macam keutamaan. Tentu saya tidak ulangi lagi tentang masalah keutamaan, itu ada bahasan sendiri. Tapi orang kalau sholat di masjid dia dapat pahala. Imam memanen pahala makmum. Muadzin ya, panen pahala seluruhnya, imam dan makmum, gitu kan. Nah, dia memanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ayo mengerjakan salat, ayo menuju kepada kemenangan, seperti itulah. Nah, tetapi ada orang mungkin tidak hadir di masjid itu, mungkin sudah meninggal. Tidak hadir dalam kata mungkin dia sudah pindah tempat, atau dia hanya ikut menyumbang dulunya gitu kan. Tapi dia panen pahala semua orang yang sholat di situ. Kenapa? Karena dia yang membangun masjidnya. Dia memanen pahala lebih besar dengan hartanya, gitu kan. Jadi ketemu antara orang soleh yang kaya, hartanya juga benar, ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Ni'ma malus soleh fiyadi abdis soleh." Ya. Sungguh sebaik-baik harta yang baik, yang soleh, di tangan hamba yang soleh, gitu. Kalau dipertemukan antara orang kaya soleh dengan orang miskin soleh, lebih baik orang kaya soleh. Kalau kita bicara tingkat ibadahnya sama ya. Baik. Kalau ketemu antara orang kaya yang soleh dengan orang miskin yang jauh dari agama, ini juga tetap lebih afdal orang kaya yang soleh. Gitu kan? Jadi di sini bukan masalah kaya miskinnya, tapi permasalahan adalah kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu teman-teman, kita harus sekarang bisa mengubah persepsi kita. Tolok ukurnya adalah amal soleh dan keimanan seseorang. Bukan cuma sekadar dari penampilannya. Ya. Kalau ada yang melamar kerja, kalau ada yang melamar anak Anda, ya, ada yang melamar di sekolah gitu kan. Kita lihat kualitasnya. Kualitas. Jadi bukan hanya penampilan. Mungkin memang dia dalam kondisi susah. Ya. Saya pernah dapat informasi ada seorang anak ya selalu telat sekolah. Gurunya sering marahi dia. Sering marahi dia. Tapi dia diam saja. Bahkan sering dipukul segala macam. Satu waktu gurunya penasaran mau tahu kenapa ini anak hampir tiap hari terlambat. Gitu kan. Ternyata dia punya seorang orang tua yang sakit dan dia sendiri yang urus sementara dia masih kecil. Maka sebelum dia sekolah, dia urus dulu orang tuanya. Dan itu yang membuat dia terlambat, akhirnya dia datang ke sekolah setelah itu. Tapi dia tidak menceritakan kepada gurunya tentang masalah itu. Maka karena gurunya tahu, akhirnya dia menyesal. Ya. Dan pada saat murid ini masuk ke dalam sekolah, maka gurunya memberikan tangannya agar muridnya memukulnya. Gitu kan. Sebagai hukuman. Dan memeluk murid itu di depan murid yang lain, serta menyampaikan tentang kisah. Jadi, dia bukan telat sekolah karena malas. Tapi ada sesuatu yang lebih mulia yang dia kerjakan misal. Ada juga kisah yang lain juga mirip-mirip seperti itu. Baju sekolahnya cuma satu. Jadi orang tuanya membagi si anak sekolah, si kakak sekolah pagi, si adik sekolah siang. Gak bisa disamakan jamnya. Carilah sekolah yang berbeda jamnya. Akhirnya si kakak ini kalau pulang sekolah, ibunya buru-buru membersihkan baju itu, dikucek, dibersihkan, kemudian dipakaikan kepada adiknya. Gara-gara ini adiknya sering telat.
Ini kalau pihak sekolah nggak bijak melihat masalah seperti ini, mungkin mereka main langsung keluarkan karena dianggap anak ini selalu bolos dan segala macam. Kita tidak bicara kalau anak itu sudah langsung depan mata kita melakukan kriminal, tetapi ini adalah ada faktor-faktor lain yang mungkin harusnya menjadi penilaian kita. Allahu a'lam. Ini hadis nomor 258. Kita sudah keluarkan kurang lebih insya Allah 4 poin mutiara yang insya Allah berharga buat kita semuanya, dan kita bisa jadikan sebagai pelajaran dalam hidup kita. Kita akan lanjutkan sekarang teman-teman sekalian hadis nomor 259. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, ihtajjatil jannatu wan nar, faqalatin nar, fiyal jabbaruna wal mutakabbirun, wa qalatil jannah, فيا ضعفاء الناس ومساكينهم فقضى الله بينهما إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء ولكليكما علي ملؤها. Saya ulangi ya, walikilaykuma alayya miluha, artinya surga dan neraka berdebat. Ada footnote nomor 265 di bawah. Surga dan neraka berdebat. Imam Nawawi berkata rahimahullah, hadits ini diberlakukan sesuai dengan zahirnya, dan Allah menjadikan pada surga dan neraka potensi untuk membedakan. Karenanya mereka bisa faham dan berbantah-bantahan. Tapi di sini adalah yang dimaksud adalah kita mengimani secara zahir apa adanya. Surga dan neraka memang berdebat ya seperti itu. Neraka berkata, di dalamku ada orang-orang yang angkuh dan sombong. Surga berkata, di dalamku ada orang-orang yang lemah dan miskin. Maka Allah memutuskan di antara keduanya. Sesungguhnya engkau wahai surga adalah rahmatku. Denganmu aku merahmati siapa saja yang aku kehendaki. Dan wahai engkau neraka, dan engkau wahai neraka adalah azabku. Denganmu aku menyiksa siapa saja yang aku kehendaki. Dan aku pasti akan memenuhi masing-masing dari kalian berdua. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadits ini teman-teman sekalian memberikan gambaran kepada kita beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, tentang surga dan neraka sudah ada. Ya, surga dan neraka sudah ada, dan cukup banyak dalil berhubungan dengan masalah itu. Di antaranya adalah hadis-hadis yang sudah kami sampaikan panjang lebar di bedah buku Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka gitu. Jadi kalau seseorang, kata Nabi SAW, memohon kepada Allah, ada 2 buah riwayat ya, 3 kali sehari agar dimasukkan ke dalam surga, riwayat lain 7 kali sehari. Maka surga akan berkata, ya Allah, hambamu fulan memohon agar dimasukkan ke dalamku, maka masukkanlah ia. Jadi pada saat itu, di detik ini pun kalau Anda mengatakan, ya Allah aku memohon surgamu, ya Allah aku memohon surgamu, ya Allah aku memohon surgamu 3 kali atau 7 kali. Ya Allah aku memohon surgamu, ya Allah aku memohon surgamu, ya Allah aku memohon surgamu, ya Allah aku memohon surgamu. Lebih baik lagi kalau Anda minta Firdaus, surga Firdaus yang tertinggi. Kata Nabi SAW, kalau kalian mintalah Firdaus kalau minta surga. Maka surga akan berkata di detik ini juga, sebagaimana zahir hadis yang sudah kita sampaikan, akan berkata, ya Allah, hambamu fulan, ya disebut nama kita oleh surga, memohon agar dimasukkan ke dalamku, maka masukkanlah ia. Dan sebaliknya kata Nabi SAW, kalau seseorang berlindung kepada Allah dari neraka, 3 kali dalam sehari, riwayat lain 7 kali. Misalnya Anda mengatakan, ya Allah selamatkan aku dari nerakamu, ya Allah selamatkan aku dari nerakamu, ya Allah selamatkan aku dari nerakamu, 3 kali. Atau Anda lakukan 7 kali lebih baik. Tambah saja 4, ya Allah selamatkan aku dari nerakamu, ya Allah selamatkan aku dari nerakamu, ya Allah selamatkan aku dari nerakamu, ya Allah selamatkan aku dari nerakamu. Detik ini juga neraka akan menjawab mengatakan, ya Allah hambamu fulan memohon agar diselamatkan dariku, maka selamatkanlah ia.
Riwayat yang lain juga, bagaimana Nabi SAW menyebutkan tentang keutamaan Salman Al-Farisi, Ali bin Abi Thalib, yang mengatakan bahwasanya orang-orang yang dirindukan oleh surga. Dirindukan oleh surga. Gitu kan? Juga ada hadis yang berbunyi, setiap hari Allah Azza wa Jal menghiasi surga itu. Ya. Dan mengatakan, sebentar lagi hamba-hambaku akan datang dan menjadi penghunimu. Ya. Jadi banyak sekali. Begitu juga dengan panas, cuaca yang panas atau cuaca yang dingin. Dalam sebuah riwayat dijelaskan, neraka berkata atau neraka mengeluh kepada Allah karena sebagian panasnya membakar sebagian. Maksudnya panas ini saling tumpah tindih dan luar biasa panasnya gitu. Kayak seperti satu ruangan yang sudah tertutup rapat dan panasnya suhunya makin tinggi gitu ya. Maka Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, mengizinkan neraka untuk bernafas. Dan itu yang 2 kali. Dan itu yang kalian temukan di panas yang sangat dan dingin yang sangat. So, kalau lagi musim panas yang luar biasa, itu hembusan nafas neraka. Begitu juga dengan dingin yang luar biasa sampai di bawah 0 derajat Celcius ya. Seperti di daerah Rusia itu juga hembusan neraka. Itu kita sebagai orang muslim kita percaya semua itu. Ya. Jadi surga dan neraka memang ada. Dan cukup banyak sekali dalil yang berhubungan dengan masalah itu. Dan ini sekaligus menguatkan teman-teman sekalian bagaimana kita memang beramal dan segera kejar surga. Ya. Allah mengatakan dalam surah Al-Imran, surah nomor 3, 133, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada pengampunan Tuhan kalian, tobat dari dosa-dosa kalian, dan kejarlah surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang hanya dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Itu juga dengan neraka. Kita berlindung, selamatkan diri dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala selalu mendatangkan peringatan-peringatan kepada hamba yang berbuat maksiat agar mereka berhenti. Ya, pertengkaran-pertengkaran dalam rumah tangganya, penyakit yang menimpahnya, gagalnya usahanya, rasa sumpah, gangguan orang, segala macam hal agar dia berhenti. Allah mengatakan dalam Al-Quran dalam surah Sajdah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fala nudziqanna minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Dan kami pasti akan menguji mereka dengan siksaan-siksaan yang kecil. Ya. Sebelum datang siksaan yang besar buat mereka. Siksa kubur, siksa neraka gitu kan. Agar mereka kembali ke jalan Allah. Jadi jangan sampai masuk ke dalam api neraka. Jadi ini yang pertama. Dan kita sudah tahu teman-teman sekalian, surga adalah impian setiap orang beriman. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, di dunia ini ada surga. Yang tidak merasakannya tidak akan merasakannya di akhirat. Maksudnya adalah keimanan dan amal saleh. Anda sebagai orang beriman sudah punya surga di dunia. Anda butuh apa sih? Makan, butuh hidup, Anda butuh minum. Silahkan. Allah buka seluas-luasnya. Tinggal di 5 huruf halal. Selama halal konsumsi. Dan Anda jauhi 5 huruf yang lain haram. Dan selalu Allah jadikan haram lebih sedikit. Allah haramkan babi. Nanti dengan sapi, kambing, unta, kelinci, kuda, semua hewan air. Yang haram ini hanya sebagai ujian, cobaan saja. Apakah mereka patuh atau tidak. Anda butuh apa? Pakaian? Ada pakaian. Allah mengatakan, walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian orang bertakwa lebih baik. Yang halal, yang menutup aurat, santun, ramah, bagus penilaian buat orang gitu kan. Atau dari orang, penilaian dari orang. Begitu juga Anda butuh apa? Anda butuh biologis? Anda butuh bercengkrama dengan lawan jenis? Ciuman, pelukan, curhat-curhatan atau apalah mungkin ngomong ya, bercanda. Tidak usah kita bahasakan curhat karena bagi saya curhat itu hanya kepada Allah SWT. Kita ngobrol gitu kan. Sampai pada tingkat biologis meletakkan kemaluan di kemaluan. Karena itu adalah kebutuhan manusia dengan adanya syahwat dan diletakkan pada tempat yang halal, populasi manusia akan ada gitu kan. Kalau Allah tidak berikan kita syahwat, mungkin tidak akan ada populasi manusia. Allah persilahkan kita melampiaskan. Tapi dengan 5 huruf juga. Nikah. Nikah. Allah larang kita 4 huruf. Zina. Ya, silakan. Setelah nikah,
Kata Nabi SAW, "Bidi ahadikum sadaqah." Di kemaluan kalian ada sedekah, ada pahala besar. Sampai para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, ya'ti ahaduna ahlahu walahu fihi ajr." Apakah salah seorang di antara kami, wahai utusan Allah, menggauli istrinya? Artinya orang semua tahu kalau yang sudah melakukan biologis ada kenikmatan segala macam gitu kan. Terus dapat pahala lagi? Kata Nabi SAW, "Ara'aitum law wada'tum fil haram alakumul wizr." Tidakkah kalian lihat kalau kalian letakkan pada yang haram, kalian dapat dosa, zina maksudnya. Wakadzalika fil halal, kata Nabi SAW. Begitu juga dengan yang halal, akan dapat pahala. Jadi bagaimana orang kalau zina dapat dosa besar, orang kalau menikah dapat pahala besar. Setiap kali biologis dapat pahala yang besar. Jadi yang halal itu ada. Kita bisa mendapatkan surga dunia ini. Gitu kan? Kita boleh punya harta yang banyak, kita boleh punya jabatan, bahkan kita dianjurkan sebagai orang beriman untuk menjaga nama baik kita. Mengerjakan proses terbaik dunia selama halal. Berarti ada surga dunia. Ada surga di dunia ini. Kalau Anda melaksanakan dengan baik-baik. Karena agamanya selalu, kalau Anda lakukan apa yang diperintahkan dalam agama, Anda akan jadi orang baik. Jujur, amanah, tanggung jawab, dermawan, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit. Segala macam hal. Bertutur kata yang santun. Ya. Semua ini baik-baik. Anda akan jadi orang yang terhormat. Begitu juga, ya kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, kalau orang tidak dapat itu di dunia, dia tidak akan dapat di akhirat. Di akhirat lebih luar biasa surganya. Barang lagi kematian di dunia ini, kita walaupun sudah tinggi prestasi pendidikannya, ya, hartanya, keluarganya, keturunannya, kenalannya, jabatannya, segala macam. Tapi dia masih, tanda kutip ya, diikuti dengan kekhawatiran akan meninggal dunia. Berarti dia akan ditinggalkan semua. Nah di akhirat nanti, tidak ada lagi kematian. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yazuqunal mauta illa mautatal ula." Mereka tidak akan rasakan mati kecuali mati yang pertama saja. Dan Allah selalu umumnya mengikuti firman-Nya tentang surga, khalidina fiha, kekal di dalamnya, kekal di dalamnya. Mereka akan kekal abadi. Kata Nabi SAW, orang kalau masuk surga, tidak akan habis masa mudanya, tidak akan rusak bajunya, tidak akan pernah sakit, tidak ada buang air besar, tidak ada buang air kecil. Ya. Makanan dan minuman yang mereka konsumsi yang tidak dibutuhkan oleh tubuh mereka akan keluar dalam bentuk keringat, peluh, yang itu pun lebih wangi dari kasturi. Orang yang meninggal masih kecil dan sudah tua sekali, kata Nabi SAW, tidak ada yang meninggal bayi baru lahir, atau sudah sangat tua, 120 sampai 150 tahun misalnya umurnya. Kecuali akan dibagikan dengan umur 33 tahun. Dan lebih sehari, nggak kurang sehari. Anda yang meninggal anaknya masih bayi, ya, baru beberapa bulan, tidak usah sedih. Yang meninggal orang tuanya, kekasihnya, yang halal tentunya maksud saya, pasangannya, tidak usah sedih. Mereka akan ketemu nanti di akhirat. Ini sudah konsep keimanan seorang muslim gitu. Jadi di dunia ini ada surga. Dan orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran kriminal di dunia, mereka sudah masukkan dirinya pada neraka di dunia. Berbohong, menipu, apa sajalah ya, ganggu orang, gunjing, fitnah, ini semua yang dilarang-larang ini. Ya. Secara alami manusia tahu itu tidak benar, tidak baik. Gitu. Ini berarti dia sudah masukkan dirinya dalam neraka karena bisa dihina oleh orang lain, dipenjarakan, digebukin, apalah kena hukuman-hukuman. Di akhirat masuk neraka lagi, disiksa lebih berat. Ya. Makanya teman-teman kita membawa diri kita ke alur surga, jangan ke alur neraka. Baik. Potongan kedua, masih potongan pertama dulu, ihtajjatil jannatu wan nar, selain ini menandakan adanya surga dan neraka, sudah panjang lebar kita jelaskan tadi, termasuk bagaimana kita menjadi ahli surga insyaAllah dan bagaimana menyelamatkan diri dari api neraka. Di potongan ihtajjatil jannatu wan nar juga ini penting digarisbawahi, adalah masih di manfaat yang pertama ya. Bahwasanya Allah mengizinkan neraka dan surga untuk berbicara. Dan ini ya, bukan mustahil. Kalau tempat tinggal kita di dunia, rumah, tidak ada yang bisa bicara. Kecuali kita pasangkan speaker atau, tapi batu-batu apa sudah ada yang bisa bicara. Pintu kita nggak bisa bicara. Cuma surga bisa berbicara.
Kuasa Allah SWT. Bagaimana itu Allah lebih tahu? Neraka pun bisa berbicara. Ya. Bahkan dalam beberapa riwayat dijelaskan Nabi SAW mengatakan, sungguh dari neraka itu akan keluar leher dan akan berbicara, aku disiapkan untuk orang-orang yang sombong. Ya. Jadi memang kuasa Allah Subhanahu wa taala. Di sini memang betul-betul apa adanya kata Imam Nawawi, kita harus imani surga berbicara, neraka berbicara. Dan juga itu sudah saya sampaikan, bagaimana kalau kita memohon surga 3 kali atau 7 kali sehari, surga akan meminta kepada Allah, berdoa. Neraka juga kalau kita berlindung kepadanya atau darinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kita berlindung dari api neraka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka neraka juga akan berbicara mohon kepada Allah agar diselamatkan darinya. Seperti itulah. Potongan kedua adalah penjabaran tentang apa yang sedang didebati atau dibicarakan antara surga dan neraka. Ini potongan kedua dari mutiara kita, yaitu faqalatin nar fiyal jabbaruna wal mutakabbirun. Di dalamku ini dipenuhi dengan orang-orang yang sombong dan orang-orang ya yang angkuh dan sombong. Ya. Dalam riwayat lain yang mirip seperti ini, neraka itu berkata, kenapa di dalamku ini dipenuhi banyak oleh orang-orang yang sombong dan angkuh, para pembangkang. Ya. Jadi kita bisa lihat di sini teman-teman sekalian, pelajaran dari potongan kedua adalah bagaimana mayoritas penghuni neraka adalah para pelaku kesombongan, angkuh. Dosa pertama kata para ulama, dimaksiati Allah SWT adalah kesombongan yang dilakukan oleh iblis. Waktu Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma mana'aka an tasjuda idh amartuk. Apa yang menahanmu untuk sujud pada saat aku perintah? Maka iblis berkata apa? Ini kesombongannya. Qala ana khairu min khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari dia Allah. Engkau ciptakan aku dari api sementara dia dari tanah. Ini kesombongan. Sebenarnya Allah mau ciptakan dari apapun, Adam perintah Allah harus sujud. Kita harus patuh sebagai makhluk, tapi dia tidak mau. Itu karena kesombongan. Ya. Di dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, Allah berfirman hadis qudsi, sesungguhnya kesombongan dan kemahabesaran, ya, keangkuhan adalah pakaianku. Ya. Maka siapa yang menyaingiku di situ, aku akan lemparkan dia ke dalam api neraka. Ya. Jadi kesombongan adalah pakaianku dan kebesaran itu adalah sarungku. Siapa yang menyaingiku di keduanya, ya, itu salah satunya, maka aku akan lemparkan dia ke dalam api neraka. Dan ini sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sombong ini kalau kita rincikan banyak sekali ya. Termasuk sombong itu adalah menolak kebenaran, salah satu definisinya, menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Jadi setiap kali sampai kepadanya, bertakwalah kepada Allah, jangan lakukan ini karena ini dosa. Urusan apa sama kamu? Misal, sombong namanya. Sombongan. Ya, lawan sombong tawadhu, merendah. Di antara contoh merendah adalah kalau seandainya ada orang yang menyampaikan sesuatu dan itu benar, walaupun lebih mudah, ya, walaupun lebih rendah titelnya, Anda mungkin S3, Anda sudah profesor yang berikan masukan, mungkin mahasiswa S1, Anda tetap terima. Mungkin Anda sebagai orang tua, anak Anda berikan masukan, Anda terima, gitu kan? Mungkin suami oleh istrinya, mungkin bawahan oleh kepada atasannya. Atau Anda atasan diberikan masukan oleh bawahan Anda. Semua ini ya, harus diterima selama itu kebenaran yang disampaikan. Selama itu adalah kebenaran yang disampaikan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah sampai kepada beliau keluhan kehidupan masyarakat Madinah. Mulailah para wanita menaikkan mahar pernikahan gitu ya. Mahar pernikahan gitu. Ya. Mahar pernikahan. Jadi Umar akhirnya bicara di masjid habis sholat. Ya, telah sampai kepada saya berita dan begini dan begitu. Maksudnya perempuan-perempuan Madinah mulai menaikkan
uang untuk menikah nih, gitu kan. Maka saya memutuskan untuk tidak boleh ada terjadi seperti itu. Tiba-tiba ada seorang ibu berbicara mengatakan, wahai Amir Mu'minin, bagaimana bisa Anda mengubah apa yang sudah Allah izinkan buat kami? Maksudnya kami boleh menyampaikan itu walaupun memang tidak boleh berlebihan gitu kan. Sementara Allah membolehkan itu dalam Al-Quran. Maka Umar langsung, padahal itu masyarakat biasa, Umar bin Khattab siapa gitu, mertua Nabi, jamin masuk surga, waktu itu raja gitu kan. Tapi beliau mengatakan benar yang disampaikan dan semua orang lebih pintar dari Umar. Kullu nasi afqah min Umar. Itu kata-kata yang luar biasa merendahnya. Beliau mengatakan semua orang lebih pintar secara agama dari Umar. Maksudnya kok Umar tidak faham masalah itu, padahal itu dibolehkan dalam Al-Quran. Seperti itulah. Ya. Dan juga ada hadits Nabi SAW, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada seperti biji sawi dari kesombongan. Gitu. Oke. Itu potongan kedua. Potongan yang ketiga, waqalatil jannah, sementara surga sendiri mengeluh, dia mengatakan, fiya du'afa'un nasi wa masakinuhum. Di dalamku yang ada adalah orang-orang lemah dan orang-orang miskin. Dalam riwayat lain dikatakan surga akan berkata, ya, sesungguhnya kata dia, ya, kenapa di dalamku ini hanya ada orang-orang miskin? Ini keluhan. Berarti yang diinginkan oleh Imam Nawawi rahimahullah di sini seakan-akan beliau titip pesan, ya, dimasukkan dalam bab ini. Di surga itu banyak sekali penghuninya justru orang-orang yang dianggap remeh. Sebagaimana hadis pertama tadi yang kita bahas, ya. Hadis pertama dalam bab kita ini kan hadis ketiga. Yang pertama yang di halaman 246, nomor 257. Kullu dha'ifin mutadha'if. Ahli surga itu semua yang lemah, dalam arti kata merendah secara kejiwaan. Dia mengalah gitu kan. Dan mendahulukan orang lain dan juga orang yang dianggap remeh. Padahal sebenarnya, ya, dia orang yang mampu untuk berargumentasi segala macam, tapi dia tidak mau. Ya. Maka kita ambil pelajaran selanjutnya yang keempat. Faqadallahu bainahuma. Lalu Allah menghakimi keduanya atau menghakimi di antara keduanya. Di sini di pelajaran kita yang keempat, ya. Faqadallahu bainahuma, ini berarti menandakan ada isbat sifat kalamnya Allah. Penetapan tentang sifat kalamnya Allah. Kalau Allah itu berbicara. Ya. Sebagaimana kita mengatakan Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah perkataan Allah. Gitu kan. Dan Allah berbicara. Allah berbicara. Sebagaimana Allah juga tekankan tentang Nabi Musa alaihissalam, a'udzubillahi minasyaitonir wa kallama Allah Musa taklima. Dan Allah benar-benar mengajak bicara Musa. Ya. Musa mendengarkan. Dan ini kita imani apa adanya. Perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini terbukti Allah berbicara, innakil jannatu rahmati arhamu biki man asya. Sesungguhnya hai surga kau adalah rahmatku. Aku mengasihi dan membalas kebaikan siapapun denganmu sesuai dengan keinginanku. Wa innakin naru azabi, dan hai neraka kau adalah siksaanku. Tempat aku menyiksa. Ya. Wa'adzibu biki man asya. Aku menyiksa siapapun yang aku inginkan di dalammu. walikilaykuma alayya mil'uha. Walikilaykuma alayya mil'uha. Dan kalian berdua pasti akan penuh. Seperti itulah maknanya. Tapi yang kita tekankan sini adalah
potongan keempat dari hadis, faqadallahu bainahuma. Maka Allah menghakimi ya, atau menengahi di antara keduanya. Dan ini sebagaimana saya bilang tadi, ada isbat, ada penetapan sifat kalam Allah. Pelajaran yang kelima adalah Allah memastikan surga itu adalah rahmatnya Allah. Dan kita semua, dimulai dari potongan hadis, innakil jannatu rahmati arhamu biki man asya. Sungguhnya hai surga kau adalah rahmatku dan aku mengasihi siapapun denganmu yang aku inginkan. Dan kita semua, saudaraku seiman, di dalam sebuah hadis baginda Nabi alaihi salatu wassalam, tidak ada seorang pun di antara kita kecuali masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah. Ya. Tidak ada yang masuk ke dalam surga dengan amalnya. Maka kata para sahabat, Anda juga ya Rasulullah, kata Nabi SAW, saya juga. Ya. Allah telah memasukkan aku ke dalam rahmatnya. Atau kama qala Nabi SAW. Gitu. Jadi memang sebanyak apapun amal yang Anda kerjakan, Allah yang menilainya. Ya. Rahmatnya Allah luas sekali. Mungkin ada orang sudah berbuat dosa sekian puluh tahun, dia bertobat baru berapa jam, beberapa menit, beberapa detik, dia berada tobat terus dia meninggal, Allah selamatkan masuk ke dalam surga. Rahmat Allah luas sekali. Sampai kata Nabi SAW, Allah menciptakan 100 rahmat, satu diturunkan di bumi ini dan Allah simpan 99 untuk hambanya. Dan yang satu itu ya termasuk dalamnya adalah bagaimana kuda atau hewan pada saat melahirkan si induk ini mengangkat kakinya agar anaknya tidak keinjak. Rahmat Allah luas sekali. Dalam sebuah riwayat disebutkan warahmati qad ghalabat ghadabi, dan rahmatku telah mengalahkan kemurkahanku. Rahmatnya Allah luas sekali, sangat luas, dan ini yang kita harapkan, kita mengejar rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah dengan kemahamurahannya kita merengek agar bisa mendapatkan rahmatnya dan dimasukkan dalam surga dengan rahmat itu, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah riwayat tentang di bab tobat itu ya, yang ada orang pernah berbuat maksiat, dia membunuh 99 jiwa, kemudian dia mendatangi seorang abid, ahli ibadah, kemudian dia mengatakan saya sudah membunuh 99 jiwa. Ya kira-kira saya masih bisa diterima nggak tobatnya? Kata si abid ini orang suka ibadah tapi nggak punya ilmu gitu ya. Dia bilang, kamu sudah bunuh 99, dari mana Allah bisa ampuni dosamu? Maka kata Nabi SAW, orang ini pun karena jengkel, dia bunuh orang abid tadi, dilengkapkan 100 orang yang dia bunuh. Kemudian dia datang kepada seorang alim, orang yang berilmu, lalu dia mengatakan, saya sudah membunuh 100 jiwa. Apakah masih ada tobat buat saya? Kata orang alim tersebut, rahmat Allah luas, bertobatlah. Gitu kan? Dan saya sarankan agar engkau meninggalkan tempat tinggalmu yang buruk, dari negeri yang pernah dia tinggal bermaksiat, pindah ke negeri tempat orang-orang saleh. Maka orang ini pun niat bertaubat, kemudian dia jalan menuju ke negeri yang ditunjuk oleh orang alim tadi itu. Di tengah jalan subhanallah meninggal dunia dia. Maka datanglah malaikat rahmat, malaikat kasih sayang yang memang sering membawa atau memang tugasnya membawa ruhnya orang beriman, gitu kan. Kemudian ada juga malaikat azab yang membawa ruhnya orang-orang yang fasik, orang kafir, orang yang jauh dari agama, ahli maksiat dan tidak sempat taubat sebelum meninggal, fasik, disilakan dengan orang kafir. Maka kata Nabi SAW, dua malaikat ini juga ya saling berebut nih, siapa yang bawa ruhnya orang ini. Nah, orang ini belum ada amal solehnya, dia baru bertobat saja. Dulunya penuh dengan kemaksiatan. Maka Allah SWT mengutus satu orang menengahi kedua malaikat ini
lalu mengatakan coba ukur langkah kakinya. Kalau langkah kakinya lebih dekat kepada negeri yang dia mau bertaubat, maka berarti malaikat rahmat yang membawanya. Kalau negerinya, langkah kakinya lebih dekat kepada negeri yang dia berbuat maksiat, maka yang membawa dia malaikat azab. Maka kata Nabi SAW, Allah pun melebihkan atau mendekatkan jarak negeri yang dia mau bertaubat dan menjauhkan negeri yang tadinya dia berbuat maksiat, dan bedanya cuma 1 jengkal. Maka dibawalah dia oleh malaikat rahmat. Padahal orang ini gak ada amalnya. Begitu luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah putus asa, jangan pernah bilang, oh saya sudah bermaksiat sekian puluh tahun, tidak ada dosa kecuali saya lakukan. Apakah saya masih bisa bertaubat? Jawabannya iya. Selama Anda masih hidup, taubat, kesempatan emas. Ya. Dalam surah Az-Zumar, ini ayat yang luar biasa. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Ayat yang artinya, katakan hai Muhammad kepada seluruh hamba-hambaku, jangan mereka pernah putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa. Ya. Jadi Allah memaafkan sebesar apapun selama Anda mau bertobat. Dan selama Anda masih hidup. Kalau Anda sudah meninggal, itu kuasa Allah SWT. Di bawah masyiatillah, di bawah naungan Allah. Kalau Allah mau menyiksa Anda, Allah selamatkan Anda, Allah selamatkan. Kemudian potongan selanjutnya adalah Allah SWT berfirman, wa innakin naru azabi. Dan sesungguhnya neraka-Ku adalah siksaanku. Maksudnya tempat penyiksaan yang aku siapkan, gitu ya. Jadi potongan pertama tadi perdebatan surga dan neraka. Potongan kedua adalah penghuni-penghuni neraka dari jabbarun, orang angku dan mutakabbirun. Potongan ketiga adalah penghuni surga, du'afa'un nas wa masakinuhum, orang miskin yang soleh, ya, dan orang-orang yang dilemahkan, diremehkan. Potongan keempat adalah faqadallahu bainahuma, ada isbat perkataan Allah SWT, Allah menghakimi dan surga neraka. Potongan kelima adalah surga adalah rahmat Allah. Dan potongan keenam sekarang adalah neraka adalah tempat siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini potongan keenam. Bagaimana neraka adalah tempat siksaannya Allah. Allah menyiksa siapapun yang dia inginkan. Ya. Dan di sini tentu kita perlu garis bawahi kalimat man asya, siapa yang aku inginkan, ini dengan kemahaadilan Allah. Allah enggak akan pernah berbuat zalim. Ya. Inna Allah la yadhlim mithqala dzarrah. Allah tidak akan menzalimi orang siapapun seperti biji sawi. Ya. Allah tidak mungkin menzalimi. Maka Allah menyiksa siapapun yang diinginkan, maksudnya dengan kemahaadilannya, dan memasukkan orang ke dalam surga rahmat Allah dengan siapa yang diinginkan dengan kemahaadilannya. Ini potongan kedua. Potongan terakhir, potongan ketujuh dari hadis yang kita bisa ambil adalah walikilaikuma alayya mil'uha. Ya. Walikilaikuma alayya mil'uha. Dan bagi kalian berdua pasti akan ada pemenuhnya. Aku akan penuhi kalian berdua. Nah, ini butuh rincian sedikit teman-teman, dan kita tutup dengan ini tentunya. Yang dimaksud dengan kalian berdua akan penuh dijelaskan dalam beberapa riwayat yang lain. Ya. Dalam surah Qaf, Allah akan bertanya, diceritakan pada neraka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal min mazid. Nanti di hari kiamat kami akan katakan kepada neraka, apakah kau sudah penuh? Maka dia mengatakan, apakah masih ada tambahan? Lemparkan saja. Ya. Dalam sebuah hadis yang sahih kata Nabi SAW, neraka terus mengatakan hal min mazid, apakah ada tambahan, sampai Rabbul Izza wal Jalal, Allah Tuhan yang maha suci dan Tuhan yang maha mulia dan maha tinggi, meletakkan telapak kakinya yang mulia di atas neraka, maka berkerutlah neraka itu, ya, seperti berkerutnya daging. Kemudian dia berkata, cukuplah dengan kemahamuliaanmu. Maka pada saat itu neraka menjadi penuh. Ya. Jadi dipenuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan surga, Allah akan ciptakan
Ya, penghuni-penghuni tentu bukan dari penghuni dunia lagi, karena surga sangat luas, gitu kan. Tapi dari para pelayan-pelayan. Ya, disebutkan dalam sebuah riwayat akan ada nanti para bidadari yang berterbangan di atas surga orang-orang beriman. Insya Allah semoga kita termasuk ini. Kemudian dia mampir ke istana orang beriman lalu mengatakan, apakah masih ada tempat untukku di sisimu? Ya. Maka dia pun berkata, penghuni surga itu, siapa kamu ini? Dia mengatakan, saya adalah ya, waladaina mazid. Kata Allah SWT dalam firman-Nya, dan kami punya tambahan-tambahan buat penghuni surga. Maka kata Nabi SAW, kalau penghuni surga itu ingin dia, bidadari itu menjadi bagian daripada kehidupannya, maka tinggallah bersama dia. Kalau tidak, maka dia akan pergi ke istana yang lain. Allahu a'lam.